Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Riksya Rahman dengan NIM 202410102097 dari kelas Desain Analisis Algoritma. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang tugas Decrease and Conquer mata kuliah Desain Analisis Algoritma. Kita langsung saja masuk ke soal pertama, yaitu sebuah array A 1 sampai N yang memiliki n elemen berisi n-1 bilangan yang terurut dari kecil ke besar. Dengan demikian, ada satu elemen array yang kosong. Nah, bilangan yang diisikan ke A adalah bilangan dengan nilai 1 sampai N, sehingga tidak boleh ada bilangan yang sama di A. Nah, dari hal tersebut, ada satu bilangan 1 sampai N yang tidak digunakan. Di posisi bilangan tersebut, elemen array dikosongkan. Ilustrasi array A dengan 10 elemen dan 8 sebagai bilangan yang tidak digunakan ditunjukkan sebagai gambar. Jadi ini ada elemen array 1 sampai ke N yang dalam ilustrasi ini 1 sampai 10 dan angka 8 ini tidak digunakan sehingga dikosongkan. Nah, kita langsung saja masuk ke soal pertama. Untuk mencari bilangan yang tidak digunakan menggunakan strategi Decrease and Conquer. Nah, kita di sini disuruh untuk membuat algoritma untuk mencari bilangan yang tidak digunakan menggunakan strategi Decrease and Conquer, yang dimana hint-nya adalah modifikasilah binary search. Nah, di sini kita langsung saja masuk ke codingannya. Nah, di sini saya membuat function def-decquer, artinya decrease and conquer, dengan parameter r, start, dan n. Nah, di dalam function ini saya berikan perintah dan kondisi jika startnya lebih dari n, maka dia akan langsung return nilai -1. Nah, lalu di bawahnya jika tidak masuk ke dalam kondisi if, dia langsung membagi. Jadi di sini mid saya buat variabel mid yang berisi start tambah n dibagi 2 dan dibulatkan ke bawah. Jadi dia akan membagi array tersebut menjadi ukuran yang lebih kecil karena konsep decrease and conquer adalah membagi elemen tersebut menjadi persoalan yang lebih kecil, sebuah persoalan yang lebih kecil dan lebih sederhana. Nah, setelah dibagi 2 midnya, setelah nilai mid ketemu, kita berikan kondisi lagi. Jika R pada indeks commit itu sama dengan nilai kosong atau non, nah kita print mid-nya, kita print indeksnya. Nah, jika tidak, jika non-nya ada, jika bilangan tidak digunakan ini ada di dalam array mid, array indeks mid plus 1 sampai ke n, maka dia akan menjalankan function decquer, recursive function decquer R dengan parameter mid plus 1, n. Jadi dia akan mengecek jika nonnya itu terdapat di sebelah kanan array, jadi dia akan mengecek mid plus 1 dengan parameter R, mid plus 1, n. Mengecek sebelah kanan. Nah, jika tidak, dia akan mundur 1. Decquer R, start, mid kurang 1. Mid kurang 1. Jadi dia akan mengecek sebelah kiri jika di kanannya itu tidak ada bilangan yang kosong seperti itu. Nah, di sini kita definisikan saja R-nya, R itu array, dan di sini kita urut saja 1 2 3 4 5 6 7 dan bilangan 8 adalah bilangan yang tidak digunakan, maka kita isi sebagai non, selanjutnya 9 dan 10. Nah, kita definisikan start-nya itu sama dengan 0, n-nya itu panjang array, lalu di sini kita print indeks dari elemen yang kosong. Nah, jika dijalankan, maka dia akan seperti ini. Maaf, ini saya komen terlebih dahulu. Jika dijalankan, dia baik. Di sini kita cukup menjalankan saja. Tadi artinya itu kan ini sudah kita definisikan startnya dengan 0. Tadi terdapat kesalahan.
di bagian N harusnya dikurang 1, len array dikurang 1, lalu kita print saja indeksnya. Kita jalankan fungsinya, jika kita jalankan, nah elemen kosong berada di indeks ke-7, yang dimana berarti kan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, berarti kan benar kan, non ini ternyata ada di indeks ke-7, elemen yang tidak digunakan terdapat pada indeks ke-7, seperti itu. Lalu kita lanjut ke soal selanjutnya. Jelaskan mengapa algoritma yang telah ada di desain di soal C tergolong decrease and conquer. Nah, mengapa? Karena algoritma decquer ini merupakan algoritma decrease and conquer, yang dimana algoritma tersebut membagi sebuah permasalahan ke dalam subpermasalahan yang lebih kecil, yang dimana selanjutnya itu hanya memproses satu subpersoalan saja. Nah, algoritma ini termasuk decrease by a constant factor. Seperti itu. Lalu kita lanjut soal nomor 2. Nah, di sini desainlah operasi perkalian bilangan positif A dan B didefinisikan sebagai B plus B plus B sebanyak A kali. Nah, desainlah algoritma untuk menghitung A kali B menggunakan strategi brute force. Nah, di sini kita jalankan. Tadi saya sudah membuat algoritmanya untuk strategi brute force, yang dimana di sini kita buat function def kali A, kita buat variabel A sama dengan input A, kita bikin inputan user A, lalu B, kita bikin inputan juga, lalu hasil sama dengan 0, dan X sama dengan 1. Nah, di sini kita bikin perulangan, while X, selama X-nya kurang dari sama dengan A, hasil plus sama dengan B. Jadi dia akan menambah B tambah B tambah B sebanyak A kali. Seperti itu. Nah, di sini kita counternya kita tambah 1 setiap perulangan tersebut berlangsung. Seperti itu. Nah, di sini kita print hasil perkaliannya. Nah, terakhir tinggal kita jalankan saja fungsinya. Ini saya komen terlebih dahulu. Jika kita jalankan, misal kita dimasukkan A-nya 4, B-nya 5. Nah, di sini 4 kali 5 sama dengan 20. Ini sesuai dengan definisi soal yang dimana B tambah B tambah B sebanyak A kali. Yang dimana 5 tambah 5 tambah 5 sebanyak 4 kali. Seperti itu. Hasilnya adalah 20. Nah, lalu kita lanjut ke soal selanjutnya. Jelaskan mengapa algoritma yang telah ada di desain soal A itu tergolong brute force. Nah, mengapa? Karena algoritma tersebut memecahkan masalah dengan sangat sederhana dan dengan cara yang serta tujuan algoritma tersebut sesuai dengan definisi permasalahannya, yaitu B plus B plus B sebanyak A kali. Seperti itu. Lanjut, desain algoritma untuk menghitung A kali B menggunakan strategi decrease and conquer. Akhirnya A kali B sama dengan A per 2 kali 2B. Jika A ganjil, A kali B sama dengan A min 1 per 2 kali 2B plus B. Lakukan terus sampai A sama dengan 1. Oke, di sini untuk membuat algoritmanya, pertama kita buat function terlebih dahulu. Kita bisa buat function terlebih dahulu. Maaf, ini saya komen terlebih dahulu biar. Oke, kita komen. Nah, di sini saya buat decrease perkalian dengan parameter A dan B. Nah, di dalamnya saya berikan kondisi jika A-nya sama dengan 1, maka dia akan langsung mereturnkan B, nilai B itu sendiri. Karena 1 dikali berapapun, 1 dikali 2 atau 1 dikali 3 itu kan akan langsung menghasilkan nilai B itu sendiri. Nah, jika A modulo 2 itu tidak sama dengan 0, jika A dibagi 2 itu sisanya tidak sama dengan 0, kita akan mereturnkan fungsi rekursif dari decrease perkalian dengan parameter A-1 per 2, A-nya ini kita ganti A-1 per 2, nah untuk B-nya kita definisikan parameternya menjadi 2 kali B plus B, sesuai dengan soal. Nah, jika hasil modulo 2 ini sama dengan 0, atau masuk ke kondisi else, dia akan mereturnkan decrease perkalian dengan parameter A per 2, 2 kali B. Seperti itu. Nah.
Oke, di sini kita langsung coba saja. Kita gunakan studi kasus yang sama untuk brute force tadi. Kita panggil fungsinya decrease perkalian 4 dikali 5. Nah, hasilnya jika kita run, kita lihat terlebih dahulu. Kita run. Nah, hasilnya 20, sama saja. Nah, kita lanjut ke soal selanjutnya. Jelaskan mengapa algoritma yang telah ada di desain soal C tergolong decrease and conquer. Nah, mengapa? Karena algoritma decrease perkalian ini ya, decrease perkalian merupakan algoritma decrease and conquer karena algoritma tersebut membagi sebuah permasalahan ke dalam subpermasalahan yang lebih kecil, yang dimana selanjutnya hanya memproses satu persoalan saja. Seperti itu. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.